Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Arditya Irawan dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya dari materi integrasi keilmuan umum dan agama. Dalam dataran konsep ideal, Islam diyakini sebagai agama yang memiliki ajaran 1 sempurna, 2 komprehensif, dan 3 universal. Menurut penafsiran sebagian cendekiawan Muslim, ajaran Islam memuat sistem ilmu pengetahuan, tidak ada dikotomi dalam sistem ilmu Islam. Dikotomi ilmu ke dalam ilmu agama dan non-agama sebenarnya bukan hal baru. Sampai detik ini masih kuat anggapan dalam masyarakat bahwa agama dan ilmu adalah dua entitas yang tidak bisa dipertemukan. Keduanya mempunyai wilayah sendiri-sendiri, baik dari segi objek formal, material, keilmuan, metode penelitian, kriteria kebenaran. Dalam sejarah hubungan ilmu dan agama di Barat, pemimpin gereja menolak teori heliosentris Galileo atau teori evolusi Darwin. Pemimpin gereja membuat pernyataan-pernyataan yang berada di luar bidang kompetensinya. Dengan begitu, doa yang menjadi inti beragama tidak lagi diperlukan begitu alam semesta ini selesai diciptakan. Ia tidak peduli lagi dengan alam raya ciptaannya, dan alam semesta pun berjalan sendiri secara mekanis tanpa campur tangan tujuan agung ketuhanan. Pola pikir yang serba dikotomis ini menjadikan manusia terasing dari nilai-nilai spiritualis, moralitas, rendah pemahaman, etika sosialnya, terasing dari dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat, lingkungan alam dan ragam hayati yang menopang kehidupannya, serta terasing dari denyut nadi lingkungan sosial budaya sekitarnya. Adapun pokok masalah dalam dikotomi ilmu, munculnya dua kelompok ilmu antroposentris dan teosentris yang berkembang menjadi ilmu agama dan filsafat. Agama yang menekankan pada pengetahuan kewahyuan dipertentangkan dengan filsafat yang menekankan pada akal manusia. Kemudian integrasi epistemologi atau teoantroposentris integralistik. Al-Quran merupakan petunjuk etika, hukum, kebijaksanaan, dan dapat menjadi teologi ilmu serta grand teori ilmu. Kalau diferensiasi menghendaki perpisahan antara agama dan sektor-sektor kehidupan lain, maka diferensiasi menghendaki penyatuan kembali agama dengan sektor-sektor kehidupan lain, termasuk ilmu dan agama. Agama menyediakan tolak ukur kebenaran ilmu, bagaimana ilmu diproduksi, tujuan-tujuan ilmu, dimensi ontologi dalam teologi ilmu ini penting untuk digarisbawahi sebelum manusia keluar mengembangkan ilmu. Kemudian tiga, integrasi epistemologi, pendekatan bayani, irfani, dan burhani. Epistemologi merupakan teori ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang dapat diketahui dan bagaimana hal itu dapat diketahui. Ada tiga sumber pengetahuan menurut dunia barat: 1. Persepsi indera, 2. Rasio, dan 3. Intuisi. Dalam Islam dikenal ada tiga model metode, yaitu bayani atau observasi atau analisis teks, 2 burhani atau rasionalisme, dan 3 irfani atau intuisisme yang bersumber dari indera, akal, dan hati. Bayani merupakan metode pemikiran yang menekankan pada otoritas teks atau nas yang dijustifikasi oleh naluri penarikan kesimpulan atau istidlal. Bentuk epistemologi bayani adalah menjadikan teks baik dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' maupun dari hasil ijtihad sebagai otoritas rujukan yang memperoleh pengetahuan, atau dengan kata lain sumber pokok pengetahuan adalah nas atau Al-Quran dan Al-Sunnah. Kemudian irfani atau metode irfani atau gnosis
adalah salah satu bentuk epistemologi yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya dapat diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya atau kasyf. Setelah adanya olah ruhani atau riyadlah yang dilakukan atas dasar cinta, sementara itu irfan lebih bersumber dari intuisi atau experience atau pengalaman langsung. Irfani ini adalah sifatnya yang langsung, tidak melalui perantara, sehingga sering disebut mukasyafah atau penyingkapan langsung oleh Tuhan dalam hati manusia tentang rahasia-rahasia dari realitas yang ada. Metode Burhani bersumber pada realitas, baik realitas alam, sosial, humanitas maupun keagamaan. Ilmu yang muncul dari tradisi Burhani disebut alim al-husuli, yaitu ilmu yang dikonsep, disusun dan disistematikan oleh premis-premis logika yang kemudian disusun lewat kerjasama antara abstraksi dan pengamatan indrawi. Metode yang disebut dengan metode demonstratif ini dipandang sebagai metode yang diharapkan dapat menangkap realitas objek yang ditelitinya dengan tepat. Dari ketiga epistemologi di atas memiliki tolak ukur ya validitas keilmuan yang berbeda. Jika nalar bayani tergantung pada kedekatan teks, nalar irfani lebih pada kematangan sosial skill atau empati, simpati, verstehen. Sedangkan nalar burhani menekankan pada korespondensi, yaitu kesesuaian antara rumus-rumus yang diciptakan oleh akal dengan hukum-hukum alam, dan koherensi atau keruntutan dan keteraturan berpikir logis. Kemudian 4. Integrasi ontologis. Ontologi berarti kajian tentang hakikat yang ada, tentang hakikat wujud. Muncul dua kelompok pemikiran. Pertama, materialisme merupakan kelompok pemikiran yang menyatakan bahwa realitas di dalam dunia ini merupakan kuantitas-kuantitas fisik yang dapat diukur secara matematis. Yang kedua adalah kelompok pemikiran idealisme. Kelompok ini meyakini bahwa realitas alam raya ini tidak hanya bersifat material, melainkan terdiri atas atau berkaitan erat dengan ide, pikiran, atau jiwa. Konsep dalam Islam berbeda dengan konsep Barat. Kemudian 5. Integrasi aksiologis. Aksiologis berkaitan dengan tujuan dari pengembangan keilmuan dan aplikasinya dalam diri dan masyarakat. Ini menimbulkan dua kelompok pemikiran, yaitu pertama, kelompok yang menyatakan bebas nilai, lepas apa yang disebut baik dan buruk. Tugas ilmuwan hanya meneliti dan mengkaji dan menemukan teori tanpa harus berpikir dan terpengaruh bahwa ilmu yang ditemukan akan digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Ilmu pengetahuan yang bebas nilai atau netral, nilai-nilai ilmu hanya diberikan oleh manusia pemakainya. Memasukkan nilai ke dalam ilmu menurut kaum sekuler menyebabkan ilmu itu memihak dan demikian menghasilkan objektivitasnya. Kelompok kedua menyatakan bahwa ilmu tidak bebas nilai. Sekian presentasi resum dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.